yang intinya teori natural determinism itu bahwa peradaban umat manusia itu dipengaruhi oleh tantangan lingkungan. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Fakih bahwa MTS 7 ini kondisi geografisnya ya sangat menantang. Sangat menantang dari sisi topografi, kemudian ketersediaan terutama menopang kebutuhan primer yaitu air sulit, maka tantangannya tentu jauh lebih berat dibandingkan di daerah yang di bawah sana. Nah, kalau sesuai dengan dalil tadi, dengan tantangan seperti itu, akhirnya menghasilkan anak-anak para guru yang hebat, yaitu sudah sewajarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, monggo potensi aspek psikologisnya anak-anak terutama yang memang secara tulis seperti itu ini dimaksimalkan untuk membranding madrasah kita. Jadi saya kira benar yang saya sampaikan tadi, dan tentu dari tantangan yang lingkungan seperti itu, kalau hari ini misalnya Maires baru harapan satu, terus apa lagi itu ya tentu saya kurang. Artinya kita masih bisa memaksimalkan potensi-potensi prestasi di MTS 1 itu yang melampaui satuan madrasah lain yang tantangannya lebih ringan. Ini seperti itu Bapak Ibu. Karena saya mengamati teori itu karena itu teori kan dibangun dari data yang sekian puluh tahun yang lalu, sekian tahun, sehingga menghasilkan namanya teori. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang mengasah tentang penguatan madrasah Maires, dan menurut saya itu seharusnya dan itu sejalan dengan kebijakan pendidikan kita, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang ruhnya itu adalah menghantarkan anak-anak untuk mampu berpikir secara saintifik. Jadi itu apa ya, itu sebagai pengantar. Cuman sekali lagi saya di sini saya sangat senang, dan apalagi di madrasah ini menurut saya ke depan ini harus menjadi ya piloting. Kenapa? Karena secara potensi sumber dayanya ini kompleks gitu. Mulai dari struktur masyarakatnya yang beragam agama, bahkan beragam basic sosial dan ekonominya. Nah, karena itu dijadikan proyek itu apa? Nah, saya mengingat kembali, saya yakin dengan sudah hafal bahwa Kementerian Agama di periode 2019-2024 itu punya 7 prioritas program. Hafal Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah penguatan moderasi beragama. Yang kedua adalah transformasi digital.
Yang ketiga, peningkatan kerukunan antar umat beragama. Kemudian yang keempat dan lima itu kaitannya dengan perguruan ini cyber university, itu sama dengan itu. Dan yang ketujuh itu apa? Ya. Tapi bagi madrasah yang paling nyambung itu di dua program prioritas yang di awal. Yang pertama adalah moderasi beragama, yang kedua adalah transformasi digital. Nah, terkait dengan program yang pertama, ini sangat nyambung dengan situasi geografis sosial yang ada di Wates ini. Ini akan menjadi miniatur lingkungan yang bisa kita tunjukkan ke publik, bahkan di struktur kita sebagai madrasah yang kuat dalam moderasi beragama, karena ada media yang untuk belajar dan mempraktekkan. Nah, alhamdulillah Kabupaten Blitar itu termasuk berhasil dalam mengawal penguatan moderasi beragama itu, yang dibuktikan di 2019 Kabupaten Blitar itu meraih penghargaan Harmony Award ya, dari Menteri Agama. Itu 2019, di mana Harmony Award itu di antara indikator dan parameternya adalah bagaimana keharmonisan kehidupan antar umat beragama, toleransi, saling hargai, dan saling menerima. Jadi ditambah nanti Pak Kepala, jadi MDS7 itu sebagai ya madrasah percontohan atau best practice yang moderasi beragama. Seperti kemarin di SMA N Samben itu menjadi juara 2 nasional satuan pendidikan yang inovatif dalam moderasi beragama. Juara nasional. Dan besok tanggal 4 itu diundang untuk menerima penghargaan di Jakarta sana. Saya termasuk juga. Jadi seperti itu. Mari kalau PNS itu bisa masuk peringkat 1, 2, 3 atau ya saya diundang juga. Maka bisa satu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi saya melihat di Wates ini memiliki potensi sumber daya dan infrastrukturnya itu mendukung untuk madrasah kita ini bisa melompat. Jadi mulai dari tadi tantangan alam yang secara sunatullah akan mendorong siapa yang ikut bimbingannya untuk siap menghadapi tantangan yang lebih berat daripada di daerah yang datar. Kemudian yang kedua, kompleksitas sosial masyarakatnya ini itu juga mendorong anak-anak kita itu untuk punya sikap intercultural literasi yang kemarin kita diskusikan. Ikut nggak Bapak Ibu? Ikut. Nah, karena apa? Intercultural literasi itu menjadi basic
untuk anak-anak kita itu hidup di era global yang ditandai tidak ada batas atau demarkasi wilayah maupun administrasi. Kita harus membangun karakter anak-anak kita itu untuk bisa hidup dengan siapa saja. Terus terang saya punya pengalaman yang ada Bapak Ibu, yang pengalaman yang ya saya ketika ada kegiatan di sebuah hotel, itu pas naik lift itu kebetulan ada tamu dari nggak salah Nigeria, ibu bersama anaknya yang baru ya usia kelas 2 atau 3 SD gitu. Itu anak yang hitam itu sangat berani sekali. Jadi tanya ke siapa saja, anak kita bisa diajak ke hotel yang itu minder kan? Ya kan? Nah, itu harus kita bangun. Bagaimana kita membangun bahwa dunia itu luas dan kita harus bisa hidup di dalamnya. Jadi itulah tantangan kita depan. Maka Bapak Ibu, mesti lokasi yang kita tuju itu jauh dari pusat kota. Itu justru kita jadikan sebagai peluang. Kebanyakan kita ini problem situasi ini menjadi hambatan, bukan sebagai tantangan itu. Jadi berbeda kalau kita jadi hambatan, itu mesti diawali dari ngeluh, ya kan? Tapi kalau sebagai tantangan itu mesti dimulai dari visi atau cita. Jadi itu kerangka berpikir ini yang perlu ya sedikit pelan-pelan kita ubah. Termasuk karena ini awal tahun baru kan, jadi selamat masuk ke tahun baru, dan kaidahnya kalau hari ini tidak lebih baik dari kemarin maka kita termasuk orang yang merugi. Termasuk hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka saya senang forum ini sebagai mengawali tahun baru dengan melakukan refleksi. Jadi ini agak banyak forum refleksi Bapak Ibu. Jadi orang hidup itu sebenarnya siklusnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama kita harus selalu dan secara periodik melakukan refleksi, muhasabah. Refleksi ini bisa dilakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap semester, setiap tahun, setiap 5 tahun sekali. Karena itu setiap hari Bapak Ibu, mungkin sebelum kondur di rumah, mungkin keluarkan waktu sejenak lah, mungkin 2 sampai 5 menit merefleksi apa yang sudah saya lakukan hari ini dari pagi sampai siang, kebaikan apa, terus hal-hal yang kurang baik apa, sampai ke kontribusi apa yang telah saya berikan untuk madrasah yang kita cinta ini dan untuk anak-anak yang kita didik. Kalau di kantor-kantor besar itu biasanya yang konon-kononnya mati, itu selalu meluangkan waktu 3-5 menit ngumpul, Bapak Ibu, apa kendala kita, apa cara kita sejarah ya seperti itu ya. Kenapa? Karena pertama kita sering tidak punya plan, perencanaan harian, pekan, bulan,
bulan, semester, tahun. Karena kita tidak punya perencanaan target, maka kita juga tidak pernah merasa sampai atau tidak. Sama halnya dengan belajar kita sebagai guru. Kita sebagai guru ketika tidak punya target, misalnya hari ini, satu pekan, satu bulan terhadap peningkatan kompetensi anak kita, ya kita tidak pernah risau. Gitu Pak, misalnya. Nah seperti itu kalau tidak kita bangun, kita budayakan, ya susah. Ya, saya tidak tahu di sini Pak Kepala, rapat guru itu seminggu sepekan berapa kali? Satu bulan 2 kali. Jadi saya kebetulan di rumah itu kan ada lembaga, rumah saya itu ada MI, ada SMP. Kebetulan yang SMP-nya itu kepalanya punya anak-anak, itu sudah satu-satunya sekolah swasta yang terpilih menjadi sekolah penggerak sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Dari 2 tahun yang lalu, refleksi semua guru itu minimal 2 kali dalam sepekan, dan itu dilakukan di luar jam tatap muka. Sampai hari ini, revolusi semester misalnya istilahnya PMO itu juga begitu. Jadi ada refleksi mingguan 2 kali, ada refleksi bulan, ada refleksi caturban 3 bulan, ada refleksi semester. Nah terus terang, kebetulan saya di lembaga yang saya punya otoritas itu selalu saya siksa. Yang di rumah itu ada MI, ada SMP. Kebetulan yang di Mortua dan Talim itu ada SMP, ada. Itu untuk apa? Untuk belajar. Terus sengaja saya bisa saling mengintip untuk belajar. Jadi dari yang saya tahu itu, terutama di era Menteri Nadiem Makarim, itu kebijakannya sangat radikal. Jadi radikal. Radikalnya apa? Yang pertemuan dulu saya ingat sampaikan, ya karena untuk tidak mengejar, tapi menyalip, melompati dari ketertinggalan kita. Kalau mengejar itu kan kita kan selalu di belakangnya dari negara bangsa-bangsa yang sudah ada di depan. Tapi kalau melompat itu ya kita bisa mendahului. Makanya karena melompat tidak mengejar. Kalau mengejar mungkin berlari, ya kan? Tapi kalau melompat, kalau hari ini berjalan, misalnya energi yang kita butuhkan untuk berjalan itu, misalnya asupan energinya itu butuh 5, ya kan? Mungkin makan sehari 3 kali, 1 piring. Itu untuk melaksanakan kegiatan seperti saat ini. Kalau kita mengejar berlari, maka harus ditambahkan untuk bisa berlari minimal 2 kali lipat.
Untuk melompat ya harus lebih lagi, bisa 3-4 kali lipat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, di jenengan sudah melipatkan energi dari sebelumnya, sebelum kemarin kita masih melaksana IKM secara mandiri Merdeka, sama Bismillah. Ya, kemarin sudah belum? Sedikit. Berapa jam per hari, per pekan, jenengan luangkan waktu untuk mengejar atau melompat di madrasah itu? Pulangnya jam berapa? Tiap hari? Setengah 4. Setelah sholat asar kan? Nah, setelah setengah 4 itu jenengan meluangkan waktu berapa jam dalam sehari atau sepekan? Mau menahan diri di madrasah atau di luar jam itu berapa jam? Belum kan? Nah, artinya jenengan masih menggunakan standar yang lama, normal, sebelum menggunakan standar yang baru. Kalau akhirnya di Meres kita baru sampai di harapan 1 itu sudah luar biasa, karena masih menggunakan standar kerja yang lama. Coba misalnya kalau setelah hari ini dan luangkan waktunya per pekan untuk menambah energi ini 2 jam per pekan. Kalau Jumat sampai jam berapa? Itu kalau anak-anak beda. Jadi kalau dulu masa jam 4, kalau anak-anak sebelumnya itu sudah Berapa? Jam berapa? Pulangnya anak jam Jam berapa? 11. Karena Jumatan tidak Nah, berarti kan jam habis Jumatan sampai jam 4 itu kan bisa digunakan untuk selama ini habis Jumatan jam 4 gimana Om? Ngobrol. belum maksimal lah. Ya. Jadi saya sampaikan apa? Artinya karena ini refleksi kan, sudah seberapa waktu, tenaga, pikiran kita untuk kita curahkan madrasah ini dalam rangka mencapai target-target ke depan itu. Kebetulan saya punya contoh, ya. Kebetulan saya punya otoritas. Yang di Medan mungkin dengan satu saat bisa nggak percaya, datang aja ke sana. Itu sepekan 2 kali. Dulu ketika 1 tahun pertama saya PKM itu biasa, kepala dan baju guru pulang jam 8-9 malam itu biasa. Berapa kali Bapak Ibu setahun pulang di atas jam 8 malam? Saya masih di atas Tidak ada kegiatan. Ya, paling yang bekerja operator. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Dengan untuk kita refleksi ke belakang. Jadi nggak mungkin kita akan bisa mencapai mengejar atau melampaui kalau kita melepas energi kita itu tetap. Mau kiai gede itu bisa besar itu karena riyadhah. Kebesarannya itu ditentukan oleh tingkat riyadhah. Baik, terutama riyadhah Bapak Ibu. Bapak Ibu atau riyadhah terus menggalakkan anak lain jadi orang besar ya nggak mungkin lah jadi. Itu Bapak Ibu ya hormati. Nah,
Setelah kita melakukan refleksi, baru yang kedua kita menyiapkan antisipasi. Dan refleksi itu kan dengan mesti merasakan dan memahami tidak semua rencana atau target yang akan dilakukan ini terpenuhi kan? Ada sebagian terpenuhi bahkan melampaui dari harapan. Ada sebagian yang tidak terlaksana dan tidak tercapai tujuannya. Untuk yang melampaui itu sebagai motivasi. Untuk yang tidak tercapai sebagai bahan pemikiran dan kajian. Digali apa sebabnya kalau tidak tercapai. Misalnya kemarin Mayres kita harapannya bisa masuk 3 besar, ternyata hanya masuk harapan 1. Berarti kan digali kenapa sebabnya. Apakah iklim belajarnya itu tidak mendorong kerangka berpikir saintifik atau sebab apa gitu? Dukungan orang tua, dukungan orang tua luar biasa, misalnya dari para nominator kemarin. Dukungan madrasah bagus. Apa sebabnya kok tidak bisa? Ya karena membangun pola pikir saintifik itu tidak bisa instan. Pola pikir atau paradigma berpikir itu sebuah proses yang panjang. Kalau hari ini jangan lagi gratian untuk menjadikan madrasah Mayres, tentu ketika blueprintnya atau panduan Mayres itu telah dan pamit dilakukan, itu dampaknya paling baru 3-4 tahun ke depan. Jadi ketika kita ngawal program Mayres, program madrasah kegiatan, madrasah ramah anak, itu kita jangan berpikir tentang hadiah. Program-program seperti Adiwiyata, Mayres, UKS, ramah anak itu harus kita terima sebagai sebuah perangkat sistem yang memaksa kita untuk tadi mewujudkan tujuan dari program itu. Namanya misalnya madrasah Adiwiyata. Tujuannya kan bagaimana membangun kesadaran peduli lingkungan anak-anak kita. Ya, Adiwiyata. Jadi akhirnya dengan membangun sikap peduli lingkungan, akhirnya kita dapat reward, penghargaan, baik tingkat provinsi, tingkat nasional, dan mandiri, yaitu alhamdulillah. Tapi jangan lupa yang tujuan finalnya adalah membangun ini budaya peduli lingkungan, termasuk Mayres. Yang paling penting adalah membangun karakter anak-anak untuk punya pola pikir saintifik, kemampuan nalar. Itu yang paling penting. Dan itu sejalan dengan kebijakan kurikulum merdeka ini. Di kurikulum merdeka ini didesain untuk penguatan 4C, ya kan? Apa? Critical thinking, kemudian apa ini? Kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Kalau saya tambah 1C lagi kan, justru saya taruh di atas, yaitu apa? Karakter. Kurmer itu dalam rangka untuk penguatan 5C.
atas sendiri adalah penguatan karakter. Anak didik kita punya karakter akhlakul karimah. Terjemahannya sangat panjang sekali. Yang kedua, yang menjadi indikator pola pikir saintifik, yaitu apa? Dimulai dari berpikir kritis. Berpikir kritis apa? Selalu mempertanyakan situasi. Contohnya misalnya apa? Ketika anak-anak melihat bangku misalnya tercoret-coret, anak yang berkritis akan bertanya kepada bapak gurunya, ibu gurunya, Pak guru, ini kok mejanya dioret-oret ya? Ini kan nggak menjadikan kondusif untuk belajar. Itu tidak kritis. Ada situasi misalnya keran di depan wastafel, di depan kelas itu misalnya bocor. Anak itu akan bertanya, Pak, Bu Guru, ini kerannya bocor, nggak dibenahi Pak. Begitu kan? Jadi selalu mempertanyakan atas situasi-situasi yang tidak seharusnya. Itu jadi berpikir kritis itu. Yang kedua adalah kreatif. Cirinya apa kreatif itu? Bisa mencari solusi atas kendala atau problem-problem yang dihadapi. Keling rasanya Pak Ali Effendi. Wong sing gatian. Berpikir kritis, kreatif itu nggak bisa, jenengan ajarnya nggak bisa. Tapi harus diciptakan situasi yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Biar ngajarnya Pak Ali Effendi berpikir kritis, kreatif itu. Nah ya, panjang masalah itu kan diajarkan. Tapi pernah nggak misalnya kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau mulai belajar di kelas, ya itu bisa saja, cuman kurang maksimal. Maka Bapak Ibu guru, Pak Didik harus diciptakan situasi yang mendorong anak-anak kita untuk berpikir kritis dan kreatif. Baru yang ketiga, setelah dia mampu berpikir kreatif, adalah dibangun kemampuan untuk mengkomunikasikan. Komunikasi itu kan bagaimana anak-anak kita itu bisa memahami karep, ya kan? Ini itu kan, memahami karep orang lain dan menyampaikan karep dirinya. Sederhananya begitu. Dalam berbagai bahasa, baik bahasa lisan, bahasa tulis, sampai bahasa isyarat. Nah, anak-anak kita yang lemah dalam bahasa isyarat itu harus dididik. Misalnya contohnya, anak-anak dilatih, misalnya anak ketika melakukan hal yang kurang pas, jenengan selaku orang tua atau guru cukup dipendeli. Dia akan nyawar, akan terus nggak boleh. Itu perlu dibangun. Karena dalam keberhasilan dalam negosiasi bisnis, bahasa isyarat itu menentukan. Termasuk dalam membangun sukses di bidang-bidang yang lain. Nah, itu kan nggak dibangun, anak-anak kita nanti akan susah untuk membangun kerjasama, kolaborasi dengan orang lain.
ketika anak kita sudah mampu menerima dan menyampaikan cara pesan tadi, maka outcome-nya itu adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Berkolaborasi itu membangun kerjasama sinergi dengan orang lain, dengan siapa. Nah, ini Bapak Ibu hasil akhir dihasilkan dari perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka itu. Nah, kita itu akan memasuki anak-anak yang disebut sebagai ya era digital, di mana berjejaring, kemampuan berjejaring itu akan menjadi kunci sukses masa depan. Nah, itulah di kurikulum Merdeka Bapak Ibu dipaksa satuan pendidikan untuk menerapkan pembelajaran project 20%. Itu minimal, bisa ditambah. Sudah berapa proyek Bapak Ibu? Untuk tahun ini 2, Pak. 2 proyek ya. Jenengan sudah melihat dampaknya terhadap performa anak kita? Sudah. Sudah ya, gimana? Kemampuan presentasi anak-anak itu dibandingkan dengan yang kelas 3 sangat jauh. Dari komunikasi ya. Terus apa lagi? Kerjasama juga mulai coba. Oke. Artinya jenengan sudah merasakan kan? Sudah buktikan kan? Dan itu ternyata dari hasil ini nyambung. Ini datanya ya. Dalam sejarah Indonesia ada survei PISA mulai tahun 2000 sampai sekarang. Baru 2002 ini Indonesia itu masuk di keluar dari 10 besar terbawah, ya kan? Ya. Dari kita selalu peringkat 3, 4, 5 terbawah dari 86 negara. Nah, ternyata dengan kebijakan radikal Mas Nadiem itu kita rasakan dari survei PISA yang mengukur 3 aspek literasi baca, literasi numerasi, dan literasi sains. Ketika semua negara-negara yang disurvei dalam 6 negara itu mengalami penurunan indeks ya, akibat pandemi COVID atau lost learning, rata-rata minus 18, anak-anak kita ini hanya minus 12. Artinya apa? Kualitas pembelajaran kita itu lebih baik dari negara-negara rata-rata negara lain termasuk negara maju. Itu dari sisi capaian indeks literasi itu, baik baca, numerik maupun sains. Nah, ketika kita hanya turun minus 12, maka posisi kualitas SDM kita itu melompat. Untuk membaca dan matematik itu melompat 5 digit, untuk sains 6 digit. Coba lihat di bawah. Nah, ini kira-kira baca peringkat Indonesia itu naik 5 posisi dibanding sebelumnya. Yang semula Indonesia itu di peringkat ke-6 ya. Ya, di 2022 ini kita melompat menjadi peringkat berapa itu? 16 ya. Berapa itu? Di atasnya negara mana itu? Ya, Malaysia Utara itu. Sebelumnya kita itu di atasnya Vietnam kan? Ya. Itu di literasi baca.
Kemudian berikutnya di bawahnya di matematika. Matematika itu yang sebelumnya kita peringkat 7, di 2002 itu melompat di peringkat berapa itu? Ya? Enggak 12 ya? 13 ya, peringkat 13 kan? Luar biasa. Demikian pula desain. Ya, desain. Oke. Yang semula itu kita di peringkat 9, 10 itu. Setelah bicara mana itu? 9. Ya. Sekarang kita menjadi berapa itu? Di peringkat 17 ya? Oke. Itu faktual Bapak Ibu. Dari experience yang dilakukan dia sudah mengakui, ya kan? Ada perubahan yang nampak. Dari hasil riset juga sudah terbukti. Kalau sudah seperti ini, apakah jenengan si Arab balik? Gimana? Mau makan? Tambah gas. Atau mau mengejar? Gaspol. Melompat. Padahal jenengan belum mengeluarkan energi kan? Belum maksimal. Sudah. Ya. Masih Ya, belum menjadi. Ya, dari ini jadi bayangkan, seandainya dengan setelah hari ini dengan tambah perhatian dengan untuk madrasah anak-anak kita ini dalam sepekan 2 jam untuk melakukan refleksi tadi, kemudian menambah sekian jam untuk membuat perencanaan pembelajaran mulai dari menyusun modul, ajar modul proyek, memelototi hasil diagnostik awal, menyusun asesmen belajar yang berdiferensiasi. Itu nggak mungkin kalau jenengan nggak meluangkan waktu. Nah, misalnya di asesmen kemarin soalnya sudah berdiferensiasi atau sama? Ujian semester kemarin itu loh, soalnya harus berdiferensiasi atau masih sama? Padahal itu ketika soal asesmen itu juga harus berdiferensiasi sesuai dengan diagnostik awal dan kemarin. Evaluasi. Nanti pakai. Belum kan? Belum. Karena terkendala. Paper test. Siap nggak kira-kira Siap. di awal semester ini Siap. jenengan lakukan tes diagnostik awal semester. Di situ akan terpetakan anak-anak yang kecepatan kemampuan belajarnya di peringkat bawah, peringkat tengah, baru peringkat atas. Kalau sudah terpetakan itu baru jangan susut, namanya program pengayaan, termasuk remedialnya. Kita di atas. Oh ya, dia nanti ketemu umum fraksi di timur, ya itu yayasan, ini kantor yayasan tadi umum fraksi baca. Itu ya. Kalau kami di kantor. Nah, kalau melihat ini diploma kurikulum jenengan itu saya pastikan belum nyampe 30%. Terima kasih. Bayangkan kalau diploma kurikulum jenengan sudah menjadi di atas 50%, saya pastikan dengan jauh lebih merasakan.
mungkin ke depan ini kelas 3 belum kan? Yang ini masih. iya kan baru tahun ini kan dan baru kelas 7 ya 8 kelihatan kan performanya nak antara kelas 9, kelas 8 dan kelas 7. Nah Bapak Ibu yang karena itu anak-anak kita melalui implementasi guru merdeka ini ya dibangun kemampuan logika, bernalar, termasuk berexperience, mencoba itu perlu. Jadi Pak Ali Effendi nanti kalau kurikulum merdeka itu diimplementasikan, saya pastikan Mayres itu akan terbawa. Dan harusnya karena di madrasah sudah menambah GTM 2 untuk Mayres yang terjadi itu implementasi kurikulumnya, implementasi kurbannya bisa lebih lari cepat gitu. Harusnya begitu. Nah kalau kemarin belum lari cepat berarti masih ada problem mensinkronkan antara Mayres dengan kurikulum merdeka ini. Jadi sekali lagi kurikulum merdeka ini membangun perubahan paradigma pembelajaran. Insya Allah nanti kalau kurikulum merdeka itu dipahami oleh Bapak Ibu, program-program lain itu dengan serta-merta akan katut, termasuk moderasi beragama. Karena apa? Di P5 Kurmer itu sudah masuk di dalamnya untuk tema kebinekaan, ya kan? Terus kepedulian lingkungan, kelestarian lingkungan sudah masuk semua. Hanya nanti di penyusunan modulnya itu dikoneksikan dengan lingkungan sekitar. Jadi itu Bapak Ibu sekali lagi saya tidak ingin memberikan bahasa pembinaan. Ya ngajak sharing bersama seperti ini aja untuk ngajak refleksi berpikir kita sudah sampai di mana, apa yang telah kita berikan untuk madrasah kita cinta ini. Kalau pertanyaan selalu kita gelurakan di pikiran dan hati kita, nggak ada guru yang misalnya kinerja jelek nggak ada. Karena yang muncul itu adalah kerisauan, kesepian dan rasanya masalah ya. Orang kalau sudah muncul rasa grepean, standar kerjanya itu mesti melampaui. Itu kalau rasa tanggung jawab itu muncul, itu standar kerja mesti melampaui. Karena yang dilakukan sudah nggak menghitung waktu jam, ya. Dia tidak pernah berpikir ini jam 4 wayang jaglok dan mulai. Tapi mikirnya adalah capaian target-target tadi itu. Saya paling tidak suka disiplin itu yang diukur dari formal, tapi disiplin kinerja. Makanya saya ke staf saya kalau saya masih di kota dulu, saya selalu sampaikan standarnya itu ketuntasan kinerja. Pekerjaan yang bisa misalnya seharusnya seminggu, terus oleh staf diselesaikan dalam 2 hari. Setelah itu nongkrong lucu nggak apa-apa. Bahkan kalau pagi cek laptop dengan keluarga, saya bolehkan. Sementara di kantor masih ada orang yang bekerja.
Dengan saksikan seperti itu, maka teman-teman saya, tim saya itu selalu gak ngerti wayang. Dulu waktu saya di Perma, staff itu biasa jam 12 satu malam saya gojek ini WA staff biasa. Makanya saya sering jam 12 satu malam saya buka HP, kalau gua ada saya aktif, saya sapa, semua gitu. Ya karena herannya hari ini itu kita itu sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya kira itulah sampaikan sekedar sharing. Selanjutnya monggo kita untuk terus-menerus berupaya menguatkan kualitas khidmah kita melalui madrasah yang kita cintai. Inilah yang menjadikan kita masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Saya kira ini, mohon maaf sampaikan ada hal yang belum pas, tapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas khidmah perjuangan kita di madrasah, di kantor kementerian agama. Sekian, Allahumma fiqh wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop peningkatan penguatan madrasah riset madrasah MTSN 7 Blitar saya nyatakan dibuka dan dimulai. Allahumma fiqh wa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Baharudin MPD atas pengarahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit mungkin kesimpulan dari pengarahan beliau. Ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, kita harus mulai hari ini meluangkan waktu untuk berefleksi diri kita, madrasah kita, agar kita mampu melompat dan melampaui dari ketertinggalan yang masa lalu. Yang kedua, mari kita sama-sama membangun kemampuan saintifik dan bernalar siswa dengan menerapkan pendidikan karakter, bernalar kritis, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menutup kegiatan kita pada pembukaan workshop penguatan madrasah riset hari ini, mari kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Komarudin SAG. Kepada Bapak Komarudin SAG, kami persilakan.